Halo, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pembahasan yang kedua, kuliah mikrobiologi parasitologi, program studi D3 Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Baik, tentang struktur dan fungsi sel prokariot dan eukariot ini, tentunya kita semua sudah mempelajari ketika di semester 1 yang lalu, yaitu pada mata kuliah biologi sel. Hanya pada pembahasan kali ini, kita akan lebih membahas bagaimana struktur dan fungsi sel prokariotik dan eukariotik pada mikroorganisme. Ya, baik, kita lanjutkan. Ini adalah untuk mereview kembali bahwa secara umum dari struktur selnya ada dua jenis sel, yaitu sel prokariot dan sel eukariot. Dari apa pembedaan antara sel prokariot dan eukariot? Yaitu dari ada tidak adanya membran inti. Ya, ini sudah kita pelajari ketika di mata kuliah biologi sel. Kalau prokariot dia tidak memiliki membran inti. Kalau eukariot dia memiliki membran inti. Nah, organisme apa saja yang termasuk di dalam prokariot atau yang struktur selnya adalah prokariotik? Yaitu adalah bakteri dan arke, ya. Kemudian selain bakteri dan arke, maka dia termasuk ke dalam eukariot. Eukariot di dalamnya ada fungi, ada tanaman, ada hewan, ada protozoa, dan seterusnya. Oke, dari segi struktur selnya bisa kita lihat di sebelah kiri ini adalah sel prokariotik dan di sebelah kanan adalah sel eukariotik. Secara sekilas kita bisa melihat bahwa struktur pada prokariot jauh lebih sederhana dibandingkan dengan struktur sel eukariot. Ya, pada prokariot ini adalah kromosom selnya dan kita lihat di sini bahwa kromosomnya tidak dibungkus oleh membran inti, sehingga dikatakan prokariot itu tidak memiliki inti sel, melainkan memiliki nukleoid atau istilahnya inti yang semu, karena kromosomnya ini tidak dibungkus oleh suatu membran inti. Sedangkan pada eukariot dia memiliki nukleus atau inti, di mana di dalamnya ada materi genetik dan diselimuti oleh yang namanya membran inti, ya, nuklear membran. Oke. Nah, kemudian dari segi struktur yang lainnya bisa kita lihat di sitoplasma. Sel prokariotik ini tidak ada organel-organel. Sedangkan pada eukariot kita bisa menemukan berbagai macam organel seperti mitokondria, kemudian badan Golgi, kemudian ada retikulum endoplasma, ada lisosom, peroksisom, dan seterusnya. Perbedaan antara sel prokariot dan eukariot. Nah, ini silahkan dikaji apa bedanya sel prokariot dan eukariot. Tentunya pertama dari ukuran selnya saja, prokariot itu lebih kecil, hanya 0,2 sampai 2 mikrometer diameternya. Sedangkan eukariot ukuran selnya lebih besar. Kemudian dari intinya, prokariotik tadi disebutkan tidak memiliki membran inti atau tidak juga memiliki inti, ya. Sedangkan kalau eukariot dia memiliki inti yang sejati dan memiliki nuklear membran atau membran inti dan juga ada nukleolusnya. Kemudian keberadaan organel, pada prokariot tidak ada organel-organel bermembran, sedangkan pada eukariotik itu terdapat bermacam-macam organel, ada lisosom, Golgi, endoplasmic reticulum, mitokondria, dan juga kloroplas. Kemudian flagella, apakah prokariotik punya flagella? Flagella itu untuk alat gerak, ya. Sini tersusun dari dua protein, sedangkan pada yang eukariotik itu adalah tersusun dari berbagai macam mikrotubula, ya, dan seterusnya. Silahkan dibaca pada slide ini. Kemudian sekarang kita masuk ke pembahasan tentang sel prokariotik. Tadi sel prokariotik contohnya apa? Ya, betul, yaitu bakteri dan arke, ya. Bakteri dan arke itu struktur selnya adalah prokariotik. Bakteri dan arke, ya, yang termasuk dalam prokariot.
Archaea itu secara struktur mirip dengan bakteri, tetapi dia hidup di lingkungan-lingkungan yang ekstrim. Misalnya di suhu yang sangat tinggi, di suhu yang sangat rendah, atau di tempat yang berkadar garam sangat tinggi misalnya, ya, dan seterusnya. Jadi di lingkungan-lingkungan yang ekstrim. Oke, ini adalah contoh satu struktur dari sel prokariotik bakteri ya. Nah, di sini kita bisa lihat struktur-struktur apa sih yang dimiliki oleh suatu sel prokariotik. Ya, kita bisa lihat dari bagian yang paling luar dulu ya. Nah, sebelumnya kita lihat di sini ada tulisan berwarna hitam, ada juga tulisan yang berwarna merah. Kalau yang tulisan berwarna merah, ini semua bakteri itu memiliki struktur tersebut. Tapi kalau yang warna hitam itu tidak semuanya memiliki, atau tidak semua sel prokariotik itu memiliki struktur tersebut ya. Jadi kalau yang merah semuanya punya, kalau yang hitam tidak semua punya. Oke, kemudian kita lihat dari struktur yang paling luar. Di sini ada kapsul. Ya, kapsul ini struktur yang terluar yang melindungi bakteri, tapi tidak semua bakteri memiliki kapsul. Kemudian dinding sel. Setelah kapsul ada dinding sel, juga fungsinya sebagai pelindung. Kemudian setelah dinding sel ada membran plasma atau juga membran sel atau membran sitoplasma. Ya, kemudian setelah membran plasma, kita lihat juga struktur-struktur yang ada di luar. Misalnya ada pili untuk konjugasi ya, mentransfer materi genetik. Kemudian ada lagi yang namanya fimbriae, yaitu bulu-bulu halus di sekitar bakteri. Kemudian ada lagi flagella. Flagella ini untuk bergerak ya. Nah, kemudian bagian dalam dari sel prokariotik ini keseluruhannya adalah sitoplasma, dan di dalam sitoplasma itu ada sitosol atau cairan sel. Kemudian yang bintik-bintik berwarna merah ini adalah ribosom ya. Jadi yang ada pada prokariotik itu adalah ribosom. Ribosom juga organel, tapi organel yang tidak bermembran. Kemudian ada lagi kromosomnya. Kromosomnya tidak diselimuti oleh membran inti, ya, disebut dengan nucleoid containing DNA. Kemudian ada juga plasmid. Ya, plasmid ini adalah DNA ekstra kromosom di luar kromosom. Ada lagi pili atau pilus. Ini adalah inklusi. Inklusi ini adalah untuk menyimpan cadangan, bisa cadangan makanan ataupun yang lainnya. Oke, kemudian dari segi ukuran, bentuk, dan susunan sel bakteri. Jadi bakteri itu adalah organisme yang uniseluler ya. Jadi organisme prokariotik itu umumnya adalah uniseluler, atau satu organisme hanya terdiri dari satu sel. Bakteri ini memperbanyak diri dengan cara pembelahan biner ya. Dari satu sel menjadi 2 sel, dari 2 menjadi 4, dari 4 menjadi 8, dan seterusnya. Ukuran selnya kecil, antara 0,2 sampai 2 mikrometer. Dan ini yang menjadi dasar teknik sterilisasi dengan cara filtrasi. Jadi filtrasi untuk menyaring bakteri, kertas saringnya atau membran filternya diameternya itu sekitar 0,22 mikrometer, sehingga bakteri yang terkecil pun akan dapat tertahan di membran filter tersebut ya. Ada 3 bentuk utama dari sel bakteri, yaitu bulat atau kokus, kemudian batang atau bacillus, dan spiral. Nah, di samping itu juga ada bentuk bakteri yang pleomorfik, yang bentuknya bermacam-macam di luar dari yang 3 yang disebutkan tadi. Ini adalah bakteri yang berbentuk kokus ya. Misalnya ada yang Diplococcus berdua seperti ini, ada yang Streptococcus urutannya seperti rantai, dia berderet. Ada juga yang tetrad, kumpulan 4 sel. Kemudian ada Sarcina, kemudian juga ada Staphylococcus ya.
contohnya Staphylococcus aureus, dia antara satu sel dengan sel yang lain itu bergerombol membentuk seperti rangkaian anggur. Kemudian Bacillus. Bacillus ada yang sendiri-sendiri atau single bacillus ya. Kemudian ada yang berdua-berdua, Diplobacillus, ada yang berderet yaitu Streptobacillus, dan juga ada Coccobacillus yang ujungnya agak membulat. Jadi bakteri itu karakternya sel-selnya itu ada yang sendiri-sendiri, ada yang cenderung selalu berdua-berdua, ya ada berempat seperti tadi, ada juga yang berderet, tergantung dari jenis bakterinya itu sendiri. Kemudian yang spiral, ada yang lengkungannya hanya satu, kita katakan sebagai vibrio, bentuknya seperti tanda koma. Kemudian ada spirillum, spiral pendek, dan ada spiroket ya, spiral yang lebih panjang. Ini yang bentuk bakteri lainnya. Ada yang seperti bintang, ada yang seperti persegi-persegi gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita lihat lebih detail lagi struktur dari masing-masing bagian yang ada di dalam sel prokariot berikut fungsinya. Oke, kita refresh lagi gambar sel prokariotik yang tadi. Dari mulai struktur paling luar itu ada yang namanya kapsul atau disebut juga glikokalix ya. Kapsul itu adalah salah satu dari glikokalix. Setelah itu ada lagi di struktur bagian luar itu ada flagella, ada fimbriae, dan juga ada pili. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke bagian dinding sel, kemudian membran sel, baru setelah itu masuk ke dalam struktur sel, yaitu struktur internal. Ada sitoplasma, yaitu cairan sel dan segala macam yang ada di dalamnya. Kemudian ada nukleoid atau kromosom yang tidak terbungkus oleh membran. Kemudian ada tadi ribosom, ada juga inklusi, dan ada lagi endospora. Nah ini ya, jadi merefresh lagi mulai dari paling luar, kapsul atau termasuk dengan dalam glikokalix, kemudian ada dinding sel, ada membran sel, di luarnya ada pili, ada fimbriae, ada juga flagella. Kalau bagian dalamnya ada sitoplasma, nukleoid, ribosom, plasmid, inklusi, satu lagi tadi ada endospora. Oke, kita lihat bagian glikokalix ya. Tadi glikokalix contohnya adalah kapsul. Apa sih glikokalix itu? Yaitu bahan gelatinus yang lengket yang melingkupi bagian luar dari sel. Nah, kandungannya adalah polisakarida ya, karbohidrat, polipeptida, protein, atau keduanya. Fungsinya buat apa? Fungsinya karena dia itu berupa bahan yang gelatinus dan lengket, dia bisa menjaga sel dari kekeringan. Glikokalix juga merupakan faktor patogenisitas, di mana faktor patogenisitas itu bisa melindungi sel bakteri dari mekanisme fagositosis sel inang ya. Jadi kapsul ini, bakteri yang punya kapsul biasanya bakteri-bakteri yang patogen atau yang menyebabkan penyakit. Kenapa patogen? Karena dia bisa meloloskan diri dari mekanisme imun kita, bisa membebaskan diri dari sel fagosit yang merupakan salah satu komponen dari imunitas kita ya. Biasanya kalau ada benda asing masuk sama sel fagosit itu akan dimakan, kemudian nanti sel fagosit itu akan bergabung dengan yang namanya lisosom, kemudian benda asing atau bakteri yang masuk ke tubuh kita itu akan dihancurkan. Tapi kalau bakteri ini punya kapsul, maka sel fagosit akan sulit menangkap si bakteri tersebut karena licin, tidak bisa dimakan oleh sel fagosit. Kapsul juga berfungsi untuk perlekatan antara sel dan dengan lingkungan dan sel dengan sel yang lain, menyediakan nutrisi juga untuk sel, dan umumnya dimiliki oleh prokariotik patogenik. Oke, sampai di sini dulu karena kapasitas video ini hanya 15 menit. Jadi kita sambung ke bagian yang kedua. Terima kasih.